music fades, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Search much deeper within, from the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's
Jesus, all about you, all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. All about you, Jesus. All about you, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Shalom warga kerajaan yang sangat dikasihi Tuhan, kembali berjumpa di dalam program Voice of Victory, dan saya tetap percaya hari ini kita semua sedang berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan untuk membuat kita melihat hari depan yang penuh pengharapan. Nah, saudaraku, ada banyak kali saya melihat orang mengalami ketakutan untuk bertobat. Ya, sementara melakukan dosa mereka tidak takut ataupun mereka tidak merasa takut. Ya, saudaraku. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan tentang anak yang bungsu. Ya, karena Tuhan Yesus katakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kita lihat di dalam Lukas 15 ayat yang ke-12 dan seterusnya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya.
dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang sebuah arti pertobatan, di sini ada 5 prinsip daripada sebuah pertobatan atau 5 langkah daripada sebuah pertobatan. Ya saudara kasih Tuhan, pertobatan itu dibutuhkan sebuah keberanian untuk bertobat. Ya saudaraku, seringkali orang melakukan dosa berani, tetapi untuk bertobat dibutuhkan sebuah keberanian. Ya, yang pertama adalah kita lihat betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Untuk sebuah pertobatan harus diawali dengan sebuah kesadaran, ya, menyadari, ya saudaraku. Ya, di sini dikatakan yang bungsu berkata, tetapi aku di sini mati kelaparan. Memang betul pada saat itu bungsu masih hidup, belum mati, apalagi mati kelaparan. Tetapi dia bisa membayangkan kalau dia berlaku seperti itu terus-menerus, dia akan mati karena kelaparan. Kenapa? Karena untuk makan ampas babi saja tidak ada seorang pun yang memberikan. Jadi bungsu ini memulai pertobatannya dengan sebuah kata adalah menyadari. Mari saudaraku kasih Tuhan, kita mungkin yang pandai suka mencari alasan, pandai berdalih, pandai menyalahkan keadaan. Seringkali kita berkata karena kita kepepet dan terpaksa. Ayo saudaraku, semakin pandai kita mencari alasan untuk tetap ada dalam dosa, semakin sulit kita untuk bertobat. Dan dengar baik saudaraku, pertobatan adalah awal daripada sebuah pemulihan. Yang selanjutnya, prinsip yang kedua adalah keberanian mengambil keputusan untuk tinggalkan dosa. Ya saudaraku, jadi bukan cuma sekedar menyadari tapi harus berani mengambil keputusan untuk tinggalkan dosa. Kenapa? Karena seringkali lewat dosa itu waktu kita tinggalkan ada harga yang harus dibayar. Ya, mungkin cara bisnis kita yang kurang benar, ya saudaraku kasih Tuhan, cara kita bergaul, lalu kalau kita bertobat kita khawatir akan kehilangan pasangan atau kehilangan income yang selama ini kita bisa peroleh dengan menghalalkan segala cara dan sebagainya. Ya saudaraku, di ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi saudaraku, di sini yang kedua adalah anak bungsu ini berani untuk mengambil keputusan untuk tinggalkan dosa. Melangkah selanjutnya adalah bukan cuma ambil keputusan untuk tinggalkan dosa, tapi prinsip yang ketiga adalah keberanian melangkah untuk meninggalkan dosa. Terambil dari ayat yang ke-20a, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kita bisa bayangkan saudaraku kasih Tuhan, kalau si bungsu itu cuma sekedar menyadari dan mengambil keputusan tapi dia tetap ada di kandang babi. Kandang babi bicara tentang kenajisan, bicara tentang lumpur dosa. Ya, ada banyak kali kita tidak mau tinggalkan dosa tapi kita berseru, berteriak kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan sampai kepada kita sampai kita tinggalkan kandang babi, kita tinggalkan dosa, tinggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah saudaraku, jadi si bungsu ini tinggalkan kandang babi yang dimana dia biasa tinggal untuk bekerja. Yang keempat, ayat 20b. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Prinsip yang keempat bukan cuma sekedar kita tinggalkan dosa, tetapi kembali kepada Bapaknya. Karena prinsip pertobatan adalah bagaimana kita meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Ya. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada dua orang, yaitu Yudas Iskariot yang sudah diingatkan pada perjamuan terakhir bahwa dia akan menjual Yesus dan Yesus tahu akan hal itu. Tetapi Yudas justru meneruskan rencana buruknya dan kemudian akhirnya dia menerima 30 keping uang perak. Dia tidak menikmati, dia menyesal menjual Tuhan Yesus, dia buang 30 keping uang perak. Tetapi Yudas Iskariot tidak kembali kepada Tuhan.
Berbeda dengan murid yang kedua yaitu Petrus. Betul dia menyangkal Yesus 3 kali, tetapi Petrus kembali dan membiarkan hidupnya sampai akhir hayatnya dipakai oleh Tuhan. Jadi saudaraku, prinsip daripada orang bertobat adalah harus kembali kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar stop atau berhenti melakukan dosa-dosanya. Yang kelima, ya ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Yang kelima, prinsip yang kelima dari sebuah pertobatan adalah keberanian mengakui kepada Bapa tentang semua dosa yang telah dilakukan. Percayalah saudaraku yang kasih Tuhan, waktu saudara sudah kembali kepada Bapa dan mengakui dosa. Kenapa perlu mengakui dosa? Karena dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak pernah kita akui. Ya, kita berdalih, kita ngeles, kita cari alasan. Dan saya akan kutip ayat terakhir dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ya perhatikan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetaplah percaya, seberapapun saudara jauh melangkah tinggalkan Tuhan, seberapapun saudara tenggelam dalam lumpur dosa, hari ini, saat ini waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan. Karena pemulihan terjadi ketika kita mengawali dengan sebuah pertobatan. Kita akan berdoa. Tuhan, kami tetap percaya apa yang kami dengar pagi hari ini membuat kami sadar bahwa kami harus bertobat, karena Tuhan Yesus pertama kali ucapkan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Yang sakit jamahan Tuhan membuat yang sakit disembuhkan oleh bilur Yesus. Jamahan Tuhan membuat yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Rumah tangga yang bermasalah dipulihkan sehingga kami boleh menikmati hidup kami. Bukan cuma diberkati tetapi diberi karunia untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetap setia jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, seluruh pemirsa dari tayangan Voice of Victory, bersama dengan Tuhan kita lihat mujizat tetap ada. Tuhan memberkati.